mochi ya. Di sini ibu punya bawahan ibu bisa diperkenalkan. Halo anak-anak. Halo. Nama ibu Sarah Widiani. Kalian bisa panggil ibu Ara ya. Baik. Kita dulu ya. Ada yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Pada ibu jaga masalah dulu. Baik, di sini ibu mau absen kalian dulu ya. Daftarannya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Karena Ibu Kemana? izin Izin? Apa ya izinnya? Hana izin ya. Muhammad Rafi jadi. hadir Bu. Muhammad Dara. Siapa? Andini, Pak Intan semua. Alhamdulillah, kedua ini yang sudah ada bisa mengikuti materi kita ya. Sebelum memasuki materi hari ini, kita harus kasih semangat dulu ya. Ibu punya tebak-tebakan ya. Biar kita semangat belajar ini. Clue-nya 1 sampai dengan titik. 1 ditambah 1 berapa? Dua. Tapi kalau 2 ditambah 1, ada yang tahu? Tiga. Salah. 2 ditambah 1, salah. Satu. Ada yang tahu? Satu. Iya. Kalau 10 ditambah 4 berapa? Ada yang tahu? Tiga. Kurang tepat. 2. Iya, betul. 2. Ibu kaki sudah semangat di hari ini. Iya. Udah 4 berapa? Dua. Iya, betul. 2. Ibu kasih logis ya. Oke, ibu rasa semuanya sudah paham dan bisa semangat atau mulai konsentrasi untuk pembelajaran hari ini. Nih, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Sebelumnya
digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, jadi unsur-unsur berita itu bisa disingkat jadi 5W1. Yang di dalamnya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa juga diganti dengan adiksi. Jadi biar mudah menghafalnya, unsur-unsur teks berita itu 5W1H dan adiksi. Nah, di sini ada struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di kepala itu ada apa? Ada bagian awal yang membuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Dan di tubuh berita ada apa aja? Ada pertanyaan apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada ekor berita, yaitu mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jadi struktur teks berita ini harus benar-benar ada kepalanya, ada tubuhnya, ada ekornya. Ketika kepala hilang, hanya tubuh, sehingga itu bukan jadi struktur teks berita. Paham sampai sini? Bisa kaidah kebahasaan itu bisa dilanjut oleh Ibu. Ya, silakan Ibu. Bahasa baku yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Oke, selanjutnya dibacakan oleh Artini yang konjungsi temporal. Konjungsi temporal, kata penghubung yang menandai keterangan waktu seperti kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Jadi, selanjutnya ada kalimat langsung, merupakan kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi. Jadi, kalimat langsung itu misalnya ada kata-kata mutiara, kata-kata berita yang kalian buat itu hasil tanpa orang lain. Otomatis kalian membuatnya itu hanya mengambil teks berita itu dari sumbernya tanpa kalian mengurangi atau menambah isi teks tersebut. Nah, jadi tetap mencantumkan siapa penulis beritanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menerangkan anggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak dapat diamati oleh fisik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kata kerja mental? Salah satu contohnya dari kata kerja perasaan. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Silakan menjawabkan ini. Contoh katanya kata mengkhawatirkan. Jadi, nah itu mau Andini membuat salah satu kalimat dari kata mengkhawatirkan. Warga negara Jakarta mengkhawatirkan banjir saat hujan turun. Nah, dari jauh sekali. Selanjutnya ada konjungsi penerang, yaitu kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung seperti itu. Nah, tadi Ibu belum jelasin bahasa baku dan konjungsi temporal. Jadi bahasa baku itu sumbernya dari KBBI. Nah, biasanya setiap teks berita, teks prosedur, teks-teks lainnya itu selalu menggunakan bahasa baku karena itu merupakan bahasa lokal yang selalu digunakan dalam karya-karya tulis gitu. Nah, adapun konjungsi temporal ini sudah ditandai dengan kata setelahnya, akhirnya, sejak, awalnya. Nah, jadi kalian tidak usah bingung lagi kalau bikin teks berita menggunakan konjungsi temporal, menggunakan contoh kata yang sudah tersedia seperti itu. Sederhana? Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Ada berapa? Tuh, nah, pintar sekali. Nah, yang pertama ada berita interpretatif. Berita interpretatif ini yaitu dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan terhadap fakta
Matematika kembali mencari. Nah, berarti di sini udah ada judulnya ya. Nah, di sini udah ada 3 paragraf. Tadi bisa diceritakan ada 3. Yang pertama, masih ingat? Berita. Pinter. Yang kedua, badan apa? Tubuh. Yang ketiga, apa? Tabelita. Pinter semua. Ibu mau nanya deh, tadi kan ibu udah jelasin ciri kebahasaannya. Coba cari ciri kebahasaan konjungsi itu apa? Ada arti sebelumnya. Nah, di paragraf 2, kata terakhir itu terasa berbahasan seakan-akan ada berlalu. Nah, di sini ada paragraf 3 ini masih tersambung dong, karena ini belum satu teks. Nah, ada kata sebelumnya. Kata sebelumnya ini adalah unsur konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu menandai keterangan waktu. Jadi sebelum itu terjadi apa sih gitu di gempa ini. Paham. Baik, karena tadi sudah selesai, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Apa sudah paham dengan materinya? Alhamdulillah paham semuanya. Kita main game. Oke. Jadi di sini bukunya kata karun. Jadi di sini udah ada kertas yang di dalamnya terdapat nomor. Nah, nomor ini akan menentukan kelompok kalian. Paham? Jadi kalian ambil satu-satu, kemudian lihat ada nomor berapa, lalu berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Sudah? Coba dibuka. Sudah? Mana kelompok 1? Iya, berarti kelompok 1 boleh di depan. Kelompok 2 mana kelompok 2? Iya, kelompok 2 boleh di belakang. Iya. Nah, ada kelompok sama kelompoknya masing-masing nih ya. Ya. Jadi kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, di sini ibu akan buat game yang seru. Tapi sebelum masuk ke game, minta kalian buka materi yang tadi dikirim atau yang sudah dijelaskan, dipahami kembali, dikasih waktu 5 menit untuk membaca atau berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Paham? Silakan. Gimana, udah selesai diskusinya? Ya, ya. Nah, di sini gamenya sangat mudah sekali ya. Ini ibu udah bikin kertas yang di dalamnya ada petanya. Tapi ibu akan tempel di sini dan kalian perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Paham? Ibu tempel, kalian bisa maju perwakilannya dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya ya. Jangan lupa membawa apa? Pulpen. Boleh dihitung mundur ya dari 3, 2, 1, silakan. Ayo Kak Isra, jawab pertanyaannya. Hitung ya, hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mudah-mudahan jawaban kalian sudah di sini ada. Dan ini kelompok berapa? Kelompok 2. Pertanyaannya, unsur-unsur teks berita yaitu
beng